Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Zaki dengan RP 5017251025. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana magma itu terbentuk. Nah, magma sendiri terbentuk dari beberapa faktor, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama adalah kenaikan suhu, yang kedua adalah penurunan tekanan, dan yang ketiga adalah penambahan volatil atau air pada magma. Nah, yang pertama kita akan menelaah bagaimana penambahan suhu ini. Nah, penambahan suhu di sini maksudnya adalah ketika magma ini mengalami penambahan suhu secara signifikan. Nah, penambahan suhu secara signifikan ini biasanya itu terbentuk akibat dari mantle plum atau hotspot yang itu dia naik ke atas. Nah, ketika mantle plum ini naik ke atas, dia itu akan memanaskan daerah sekitarnya. Nah, ketika dia memanaskan daerah sekitarnya, otomatis batuan yang ada di sekitarnya ini akan bisa mencapai pada titik lelehnya. Nah, ketika suhu mantle plum ini sangat tinggi dan batuannya ini memiliki titik leleh yang sangat rendah, yaitu akan meleleh dan akan membentuk menjadi magma. Nah, terus yang kedua, dari mana sih lokasi-lokasi terbentuknya di muka bumi ini pembentukan magma ini? Pembentukan magma yang melalui mantle plum ini bisa terbentuk dari daerah Kepulauan Hawaii atau daerah Yellowstone yang ada di Amerika Serikat, dan ini itu yang penting identik dengan adanya hotspot dan adanya mantle plum. Nah, yang kedua adalah penurunan tekanan. Nah, penurunan tekanan di sini maksudnya adalah ketika suatu magma itu mengalami penurunan tekanan tetapi memiliki suhu yang masih tinggi atau suhu yang relatif tidak berubah. Nah, ini itu bisa terjadi karena penurunan suhu pada magma ini terbentuk secara adiabatik. Nah, ketika magma ini mengalami penurunan tekanan, contohnya itu pada mid oceanic ridge. Nah, ketika zona rekahan ini terbentuk, zona rekahan, dan dia itu akan mengeluar. Nah, tekanan di daerah sini pasti akan mengalami penurunan karena zona yang di atas, pembebanan di atasnya itu menurun. Nah, pembebanan yang di atasnya itu menurun, otomatis tekanannya itu menurun, namun suhu yang terjadi itu masih sangat tinggi, sehingga daerah-daerah sekitar sana itu bisa mengalami namanya partial melting atau peluburan menjadi magma. Nah, ini tuh biasanya terjadi dari mid oceanic ridge atau di rekahan zona samudra, tengah samudra, dan juga bisa menjadi di valley atau rekahan di benua. Nah, terus yang ketiga adalah adanya penambahan volatil atau penambahan air pada magma ini. Nah, ini biasanya terjadi pada daerah subduksi. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama itu adalah ketika zona benua dari subduksi, dari lempeng benua dan lempeng samudra, dan lempeng samudra ini menunjang pada lempeng benua. Nah, lempeng samudra ini akan membawa mineral-mineral atau mineral seperti klorid yang itu mengandung air. Nah, ketika dia mengalami penunjaman yang sangat dalam sehingga mengalami adanya penambahan tekanan dan penambahan suhu, dia itu akan membuat adanya pelepasan dari air pada mineral tersebut. Nah, air di sinilah yang kemudian akan membuat magma tersebut meleleh, bagian sekitarnya itu meleleh akibat dari penurunan titik leleh. Nah, misalnya nih, anggap suatu batuan, nah batuan tersebut memiliki titik leleh anggap aja sekitar 500. Nah, namun ketika penambahan air, dia itu akan membuat titik lelehnya itu semakin menurun, misalnya jadi 400. Nah, karena titik leleh menurun, makanya batuan yang mengalami penunjaman tersebut akan menjadi magma. Nah, magma yang terjadi akibat dari penambahan air inilah yang kemudian akan naik, dan karena dia itu mudah mengembang, yaitu akan naik. Nah, akan naik dan akan bisa membentuk menjadi gunung api. Nah, penambahan volatil air atau penambahan volatil pada magma ini biasanya terbentuk pada zona-zona subduksi atau subduction zone. Nah, itulah beberapa faktor yang menjadi ciri khas terbentuknya magma. Yang pertama ada penambahan suhu, yang itu biasanya terjadi pada daerah sekitar mantle plum atau hotspot. Yang kedua adalah penambahan tekanan, yang biasanya itu terjadi pada mid oceanic ridge atau rekahan tengah samudra atau pada Rift Valley. Dan yang ketiga adalah penambahan volatil atau penambahan suhu atau penambahan air pada magma. Nah, penambahan air pada magma ini biasanya itu terjadi pada daerah subduction zone. Nah, hal yang biasanya terjadi
biasanya magma itu terbentuk pada daerah sekitaran dua ini ya, pada daerah dua ini, pada daerah penambahan air atau volatil pada magma, dan juga pada penurunan tekanan. Nah, pada mantel palm ini mungkin bisa dibilang ada, tetapi dia itu sangat jarang terbentuknya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.